Hai sobat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue. Mungkin ini adalah salah satu produk yang paling banyak kalian request untuk gue review dari tahun lalu, tapi baru kesampaian sekarang. You Nutriwear Plus Velvet Liquid Foundation. Ini adalah hal yang akan kita bahas hari ini. Seperti biasa, videonya akan gue timestamp, ada di description box atau di kolom komen. Ini sedikit disclaimer tentang jenis kulit dan beberapa hal lain lah ya. And if you care about this thing, this video is not sponsored. So, let's get going. Ini adalah You Nutriwear Plus Velvet Liquid Foundation. Gue punya dua shade, W709 dan N508. Kode shade-nya ada huruf dan angka. Kode hurufnya menandakan undertone yaitu NCNW, neutral, cool and warm, dan 3 angka di belakangnya menunjukkan tingkat kecerahan dari produknya. Ini catat, gue pakai shade N508. Isinya ada 20 ml, jadi lebih sedikit dari foundation pada umumnya yang biasanya 30 ml. Di retail dengan harga di sekitar 80 sampai 90 ribuan. Ini juga ternyata baru gue cek ada versi 5 ml-nya yang harganya sekitar 20 ribuan, 20 sampai 30 ribuan gitu. Tapi ini cuma tersedia di 2 shade. Kalau yang versi full size-nya, kalau gue nggak salah ini tersedia di 6 shade. Berdasarkan ingredients-nya ini gue bisa bilang dia silicone based dan dia juga behave seperti silicone based foundation. Gue bisa konfirmasi itu. Jadi dia akan cocok dengan hampir semua jenis primer. Gue bisa bilang dia akan bekerja dengan baik. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk nge-layer dia sama jenis primer apapun. Foundation ini tuh launching di timing yang agak kurang bagus menurut gue, karena dia launching tahun lalu di mana orang-orang tuh masih terbiasa pakai foundation atau complexion yang sangat lightweight. Masih pandemi, masih orang-orang masih harus pakai masker dan biasanya lebih suka pakai makeup yang lebih ringan, lebih tipis gitu. Tapi mereka ngeluarin foundation yang klaimnya 24 hours life stay, immortal essence. Terus yang ketiga klaimnya full coverage. Katanya full coverage. Well, they're not lying. Terus ini juga ada SPF 25 PA+++. Nanti kita lihat apakah dia ada flashback atau enggak. Dan ini PAO-nya atau masa pakainya di sekitar 6 bulan setelah produknya ke expose. Sedikit juga ya. Biasanya foundation itu di angka 12 bulan sih. Tapi mungkin karena isinya juga cuma 20 ml jadi ketika kalian beli, dia datang pakai box kayak gini, paper box, jadi ini bisa di recycle. Dan ini adalah penampakan foundationnya di dalam, very luxurious first of all. Gue nggak tahu ini botolnya kaca atau enggak, tapi ini terlihat seperti botol kaca. Ini terasa seperti botol kaca dan ini berat foundationnya. Di atasnya ada tutupnya warna copper gitu, terus ada pump di dalamnya. Untuk foundation di bawah 100 ribu, gue suka banget sama packagingnya. Di dalamnya ada pump, bekerja dengan baik, tapi ini harus kalian perhatikan kalau kalian punya foundation ini cukup lama, karena tekstur foundationnya yang agak thick, agak pekat, jadi dia mungkin pumpnya itu kemungkinan akan tersumbat karena ada sisa produk yang mengering. Nah kalau kayak gitu biasanya ini pumpnya bisa gue copot. Let me show you. Can I? Ya. Kalau kayak gitu kalian bisa copot bagian atas pumpnya ini. Ini berlaku untuk hampir semua produk yang ada pumpnya kayak gini. Kalau produknya agak terlalu pekat, kalian bisa copot tutup bagian atas pumpnya ini. Terus ini kalian tinggal bersihin pakai jarum pentul. Biasanya gue bersihin aja bekas-bekas sisa-sisa foundation yang mengering gitu. Kalau udah tinggal kalian masukin balik lagi aja. Dibersihin pakai tisu, dorong sisa foundation yang keringnya, and then you're good, bisa dipakai lagi. Personally untuk gue ini bukan kekurangan, tapi memang ini cuman gue pengen informasiin aja karena di semua foundation pump yang teksturnya thick, yang teksturnya pekat, ini pasti akan terjadi. Just a little tips for you. Terus ukuran pumpnya juga gue suka. Sekali dia nge-pump dia nggak terlalu sedikit gitu. Keluarnya jadi cukup banyak. Satu kali kalian pump kalau dia keluar secara full, ini bisa banget kalian pakai untuk seluruh muka. Gue punya dua shade yang N508 yang gue pakai sekarang. Tapi awalnya gue beli yang shade W709 Sand Beige. Ternyata yang Sand Beige ini sedikit terlalu tan di gue. Jadi kalau kalian kulitnya agak sedikit lebih gelap dari gue, mungkin W709 bisa jadi acuan. Tapi ini adalah beberapa foundation lain atau cushion foundation yang bisa kalian bandingin sama shade yang biasa gue pakai sama shade 2 shade foundation ini. Semoga bisa jadi gambaran untuk kalian ya. Before, after. Pakai brush, pakai spons.
Ada beberapa hal yang menurut gue perlu gue perjelas di bagian sini. Pertama, ini adalah tipe foundation yang harus kalian kerjain per porsi. Jadi kalian total langsung blend, total blend, total blend. Jangan total terus diemin baru kalian ngerjain yang lain baru kalian blend. Don't do that. Total blend, total blend, total blend. Karena kalau kalian diemin dia akan langsung ngeset. It sets itself pretty quickly, so beware of that. Nah, untuk coveragenya, gue bisa konfirmasi kalau coverage dari foundation ini tuh full. Gue bisa pakai ini tanpa concealer. Kalau kalian mau pakai yang agak tipisan, mungkin setengah atau sepertiga pump, itu bisa banget untuk achieve yang medium coverage. It is that good. Jadi klaimnya yang bilang full coverage, ya. Kali ini gue setuju. Karena teksturnya yang pekat ini, dia juga bisa kalian pakai sebagai concealer. Bisa kalian build up, bisa kalian layer di daerah-daerah. Misalnya kalian nggak pengen pakai yang 2 layer di seluruh muka, kalian cuma pengen total-totalin aja, bisa banget. Terus finishnya, gue rasa ini nggak perlu dijelasin lagi. Ini foundation matte. Gue nggak main-main ketika gue bilang ini. Kalau kalian nggak suka foundation matte, jangan beli foundation ini. Karena ini foundation, finishnya matte. Dia matte-nya matte yang nyaman gitu. Tipe matte yang, how do I explain this? Velvet? Iya, kayak namanya kayaknya. Dia kayak memang definisi velvet matte itu kayak gini. Jadi ketika dia ngeset pun dia masih terasa nyaman, gak kering, tapi berasanya halus. Ya, it looks matte, tapi ketika lo mau layer sesuatu di atasnya masih bisa keblend gitu. Apakah dia lightweight? Here's the deal. Dengan konsistensi kayak gini, foundation tuh tidak akan gue harapkan untuk lightweight. Dan benar aja, ini memang bukan tipe foundation yang akan gue sarankan kalau kalian nyari foundation untuk dipakai sehari-hari, karena dia enggak ringan. Ini bukan kayak wow, nggak berasa apa-apa di kulit. No, I can feel it on my skin. Makanya gue ngerasa ini foundation lebih enak kalau kalian pakai untuk acara-acara aja, bukan untuk pemakaian sehari-hari. Ini tuh mirip banget sama foundation yang kalau kalian mixing, kalau kalian mungkin kalian familiar sama mixing liquid foundation sama cream foundation. It looks like this, it feels like that. Rasanya tuh kayak foundation mixing gitu. Seperti biasa, wear testnya akan gue bagi jadi 2. Wear test pertama gue pakai foundationnya on its own. Deskripsi produk yang gue pakai di setiap wear testnya selalu ada di description box. Di wear test 1 biasanya gue akan pakai foundationnya sendiri, nggak gue bantu pakai setting spray, nggak gue bantu pakai double powder, nggak gue bantu pakai primer, nggak gue bantu pakai setting spray. Bener-bener ngelihat performa produknya sendiri dan ini hasilnya. Very flawless. Ya, jadi ini benar-benar cuman si foundationnya doang. Gue set pakai loose powdernya Teratu kayak biasa. No primer, no setting spray, nggak pakai two cake juga. Bahkan gue nggak pakai concealer juga. And you guys can see how flawless it is. Sekitar 1 jam, belum ada minyak sama sekali. But I have to note kalau ini rasanya kering banget. See you later. Ini yang transfer di 4 jam pertama. Oke, gue gak tahu ini jam berapa. Let me see, ini 1:30 pagi. Bentar lagi gue check in pakai kamera yang benar. Cuman gue habis makan mie, habis masak luar. Dan AC baru banget gue nyalain. Ini keringetan. The foundation. I want to show you how the foundation looks like. Ini nggak pakai filter, ini pakai kamera depannya iPhone. This is how the foundation looks like on its own. Ini foundationnya kelihatannya sendiri, nggak pakai studio lighting. Ini cuma pakai lampu kamar gue doang. This is freaking beautiful. Ini belum gue blot sama sekali loh ya. Ini dari jam 5 tadi. Nggak gue apa-apain. Ini kalau kalian mau wisuda, mau lamaran, dandan sendiri pakai foundation ini. Ini akan masuk ke list foundation yang akan gue saranin. Ya Allah, ini 8 jam foundationnya, sumpah. Goblok, bagus banget. Balik ke kamera studio, gue nyalain lampu studio dulu. Ini udah jam 2 pagi. Ini udah sekitar 8 jam. Ini belum gue blot sama sekali. Kita blot bareng-bareng. Ini yang transfer ke tisu waktu gue blot barusan. Karena barusan tadi gue pakai kacamata, jadi dia hilang di dudukan kacamatanya aja. Oke. Kelihatan nggak? Dia hilang di dudukan kacamatanya. Yang paling kelihatan di dudukan kacamata. Dari jauh penampakannya kayak gini. Girl, ini 8 jam.
No one's gonna believe me. Harusnya aturannya gue blot tadi di sekitar jam ketiga atau jam keempat, tapi gue mager banget, gue ngantuk, jadi ya udah. Bayangin kalau tadi gue blot ya, hasilnya bakal bagus banget, dan kemungkinan dia nggak akan sebanyak ini kehapusnya ketika kena kacamata, karena kan posisinya tadi belum keblot, masih basah karena minyak, terus langsung ketindih kacamata, jadi definitely dia akan hilang. Tapi kalau misalnya tadi gue blot ya, sepertinya transfer yang di sekitar dudukan kacamata tuh bakal lebih minim sih. Untuk wear test kedua, gue pakai foundation ini selama 12 jam, tapi gue maksimalin. Gue bantu pakai primer, gue bantu pakai setting spray, gue bantu pakai double powder, gue bantu pakai concealer. Bahkan walaupun gue sebenarnya nggak butuh concealer, tapi gue pengen ngebantu dia kerjanya sama concealer. And look at this. Dude, it's been 5 hours. I'm saying, it's been 5 hours. My makeup looks so good. What the heck? Guys, makeup gue 9 jam. 9 jam. Oh my god. Let's check the transfer. Ini maskernya on off ya tadi gue pakai. This is the makeup. Oh my god. Bekas makanan gue masih ada. Wah gila, minyaknya cuma segini. Yang transfer setengah muka, 9 jam sebelum gue touch up, 9 jam setelah gue touch up. Kelihatan nggak perbandingan minyaknya? Tuh. Gue rasa highlighter gue udah mulai hilang sih ini. Di dagu juga nih, bekas jerawat gue udah mulai kelihatan. Ini 9 jam setelah di blot. Dan gue akan ngecek lagi nanti setelah 12 jam. See you guys later. Jam 2 what time are you? Jam 2.23, itu kecepatan beberapa menit. Jamnya kecepatan sekitar 5 menit, jadi sekitar jam 2.20 sekarang. Girl, this is how my makeup looks like. Lampu kamar aja, no studio lighting. It looks so freaking good. I almost can't believe myself. Karena gue udah lama banget gak makeup yang super duper long wearing gini rasanya. 12 jam, what the heck? It's exactly 12 hours. Ini makeup gue setelah 12 jam. Ini jam 2 pagi. My face feels heavy. My throat feels sore. My body is aching all over the place. But I'm really impressed with this foundation. Untuk wear test kedua, memaksimalkan foundation ini dipakai 12 jam. A check. Ini makeup gue setelah 12 jam. 1 kali blot doang. If we have zombie attack tomorrow, my makeup's gonna survive. Dan kalau gue boleh minta tolong di subscribe dan dikasih thumbs up-nya, karena gue udah berjuang 12 jam. I'm just gonna be honest with you, oil controlnya lumayan menurut gue. Dia sudah mulai berminyak di jam ketiga, tapi minyaknya minim banget. Untuk ukuran kulit gue yang berminyak ketika nggak pakai primer, itu lumayan banget ya. Tapi gue akan mulai blot, gue akan sarankan mulai blot di jam keempat atau jam kelima. Tapi blotnya tuh blot ringan aja, kayak cuma di tap-tap gitu doang pakai tisu, and then you're done. Untuk memaksimalkan oil control dari foundation ini, kalian bisa pakai tips gue di video yang ini. Gue nggak tahu apakah yang mana videonya yang akan naik duluan. Kayaknya video ini duluan yang naik. Nanti tips pemakaian foundation ini untuk maksimalin pakainya kalian bisa cek di video yang ini. Sepertinya videonya akan naik setelah video yang ini. Jadi ya nanti gue akan taruh linknya di deskripsi atau di iCard di atas itulah. Beberapa tips kalau kalian pengen pakai foundation ini secara maksimal. Selain yang ada di video ini, nantinya tips pemakaian memaksimalkan foundation ini, yang penting juga menurut gue tuh adalah pesan gue tadi. Kalau foundation ini tuh harus langsung kalian blend, jangan didiemin. Jadi kalian total blend. Jangan didiemin karena kemungkinan dia akan ngeset langsung. Pertama, transfernya ke masker seperti apa? Menurut gue ukuran di bawah 5 jam, untuk pemakaian masker di bawah 5 jam ini masih oke. Transfernya definitely akan lebih banyak kalau kalian pakai masker kayak 8 jam pakai masker. Tapi kayaknya nggak ada di orang yang 8 jam terus-terusan pakai masker gitu, kecuali kalian mungkin mungkin anak kesehatan, mungkin kalian akan pakai di atas itu. Tapi ngapain kalian pakai full makeup ketika kalian kerja? I don't know. Tapi untuk pemakaian masker normal untuk kehidupan gue yang bukan anak kesehatan, ini transfernya termasuk ke arah minimum. Bahkan
gue ngarepin dia transfer lebih banyak dari ini. Karena gue pernah pakai foundation yang lebih ringan dari ini tapi transfernya lebih banyak gitu. Agak membingungkan sebenarnya, tapi I don't know, it looks good. Untuk urusan transfer pun setelah dia transfer ternyata dia nggak banyak bolong-bolong gitu loh. Kalaupun dia transfer, dia kayak menipis. Jadi menipisnya tuh bagus. Ketika di blot juga kayak gitu. Terus gimana oksidasinya? Ini gue kasih lihat oksidasinya. 8 jam barusan. Dan apakah perlu atau enggak kalian naik shade kalau pilih foundation ini? Enggak perlu, karena oksidasinya menurut gue enggak separah itu. Oksidasinya enggak sampai 1 shade. Jadi kalau kalian nemuin shade kalian yang pas di foundation ini, go with that one, gak usah pilih yang lebih cerah. Selanjutnya flashback. Berhubung foundation ini punya SPF 25 PA+++, ini adalah hasil tes flashback foto dari foundation ini. Not gonna lie, it still have flashback. Jadi hati-hati kalau kalian pakai foundation ini malam. Yang perlu kalian perhatiin adalah powder yang akan kalian pakein di atas ini. Jangan sampai ada flashbacknya juga, karena itu akan memperparah. Pastikan aja kalian pakai bronzer yang cukup kalau kalian pakai ini malam. Dan enhance blushnya pakein agak tebel aja. Takutnya malah ke wash out banget. Isu gue untuk foundation ini mungkin ada 2 dari shade-nya yang agak-agak masih main di tengah, masih main aman. Mereka mungkin kasih solusi untuk nggak bikin yang versi kecil yang 5 mili itu, tapi kenapa cuma dibuat 2 shade? Itu yang gue bingung juga, lengkapin dong gitu. Kalau semua shade-nya aja bikinin yang 5 mili, mungkin mereka takut nggak laris apa kayak gimana? But I don't know. Kalau memang mereka mau bikin yang 5 mili itu, lengkapin semua shade gitu loh, biar ya yang mau coba ya silakan coba dulu yang 5 mili gitu loh. Yang kedua adalah mungkin ini pesan aja sih. Ini bukan foundation yang gue rasa akan gue sarankan kalian pakai setiap hari, karena ini lumayan berasa di kulit, jadi sebaiknya nggak dipakai tiap hari. Kesimpulan, apakah foundation ini bagus di kulit gue? Yes. Foundation ini cantik banget di kulit gue. I mean, look at my skin. Ini kayaknya mungkin memang dandanan gue sekali setahun aja gue ngerasa sebagus ini makeup gue. Ini tuh ngingetin gue sama dandanan zaman-zaman 2018-2019 sebelum Covid tuh loh. Full coverage. Ini cuma minus bulu mata aja sih. Biasanya dulu kan gue sering banget pakai bulu mata palsu ya. Sekarang udah jarang banget, tapi kayak looks good girl. Selanjutnya, is it worth the price? Untuk harga di bawah 100 ribu, kualitas yang kalian dapetin ini di atas itu. Ini udah kualitas mixing foundation in my opinion. Is it on my favorite list? Yes, definitely. Ini akan masuk ke foundation favorit gue. Gue nggak bisa jamin dia akan ada di nomor 1, tapi dia di listnya. Apa list foundation favorit gue? Komen di bawah, mungkin gue akan bikinin. Semoga gue bisa bikin foundation favorite sebelum 2023. Apa gue akan rekomendasiin ini cuman kalau kalian punya oily skin dan kalian cari foundation untuk dipakai di acara-acara, bukan sehari-hari. Wait, is it everything? I think so. Oh wow, wow. Script review video ini udah gue tulis dari tanggal 21 Januari. Please, gue bikin video ini setahun. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyain di kolom komen. Komen di bawah video apa yang mau kalian lihat. Please ingetin gue untuk bikin favorites foundation gue, update favorite foundation gue, karena gue udah gak bikin itu selama 2 tahun. I miss doing that kind of video, but I need to do a draft first. Gue harus bikin draftnya dulu biar gue gak... Excuse me? Komen di bawah video apa yang mau kalian lihat. Bikin foundation favorite. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!